Malam itu hujan di Kinshasa, tapi tidak ada yang peduli. Di jalanan utama Boulevard du 30 Juin, jutaan orang berdiri di bawah guyuran hujan dan tidak bergerak kemana-mana. Mereka menari di sana, menangis, berteriak sekeras yang mereka bisa. Dan di Goma, sebuah kota di wilayah timur Kongo yang selama bertahun-tahun hanya akrab dengan suara tembakan dan kematian, malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, bunyinya berbeda. Radio Okapi yang merupakan jaringan radio nasional Kongo menyebut malam itu sebagai momen persatuan terbesar yang pernah dirasakan masyarakat dalam 10 tahun terakhir. Semua itu karena satu gol, menit ke-100 di Stadion Guadalajara. Kongo lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 52 tahun. Angka 52 tahun itu sangat menarik untuk kita bicarakan. Bukan karena Kongo tidak punya pemain berbakat. Sebaliknya, selama 52 tahun itu, darah Kongo terus mengalir di lapangan-lapangan Eropa, membela bendera negara lain dan mengangkat trofi untuk negara lain. Jadi pertanyaannya bukan mengapa mereka baru lolos sekarang. Pertanyaan yang lebih tepat adalah mengapa sistem yang ada selama ini justru membuat lolos ke Piala Dunia itu sangat sulit. Dan untuk menjawab itu, kita perlu memulai dari tempat yang mungkin tidak kalian sangka-sangka sebelumnya. Jauh sebelum ada negara yang bernama Belgia di peta dunia, sebuah peradaban yang sangat besar dan sangat kompleks sudah berdiri di Afrika Tengah. Kekaisaran Kongo berdiri sekitar tahun 1380 dengan 300 hingga 400 kelompok etnis yang berbeda. Masing-masing memiliki bahasanya sendiri, sistem sosialnya sendiri, dan tradisi seni sendiri. Ini adalah salah satu entitas politik paling terorganisir di dunia pada zamannya. Ketika pelaut Portugis bernama Diogo Cao menginjakan kaki di pesisir barat Afrika Tengah pada tahun 1482, ia tidak menemukan tanah kosong. Ia menemukan sebuah kerajaan. Yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang sudah sangat kita kenal sebagai pola dalam sejarah manusia. Antara tahun 1500 hingga 1850, perdagangan budak Atlantik berlangsung selama 3,5 abad. Dan dari seluruh pesisir Afrika Barat yang panjangnya ribuan kilometer, 200 kilometer garis pantai Kongo menanggung beban terberat dari semuanya. Perkiraan terbaik yang bisa dibuat oleh sejarawan adalah 4 juta manusia dari wilayah ini dipaksa pergi, diangkut dengan kapal, dijual, dan dihabisi. Jumlah itu setara dengan 1/3 dari keseluruhan korban perdagangan budak Atlantik. Tapi bahkan ini ternyata belum cukup bagi Eropa. Pada tahun 1876, Raja Belgia Leopold II mengundang para geografer, penjelajah, dan kartografer terbaik di Eropa untuk bergabung dalam sebuah organisasi baru, Asosiasi Afrika Internasional. Tujuan resminya adalah menghentikan perdagangan budak dan mendorong perdagangan bebas. Orang-orang yang bekerja paling dekat dengan Raja Leopold kemudian menyaksikan sesuatu yang berbeda. Leopold II, dalam catatan mereka, telah terobsesi kepada Afrika, bukan dengan kemakmuran Afrika, apalagi perdagangan bebas, tapi dengan satu ambisi yang sangat sederhana, memiliki sepotong Afrika untuk dirinya sendiri. Kesempatan itu datang dari seorang penjelajah bernama Henry Morton Stanley yang antara tahun 1874 dan 1877 berhasil menelusuri seluruh aliran sungai Kongo dari hulu ke hilir. Stanley kembali ke Eropa dengan laporan yang sangat teliti dan mendetail. Saat itu, Inggris tidak tertarik dengan catatan eksplorasinya, tetapi Leopold menyambutnya dan kemudian membiayai ekspedisi kedua dari kantong pribadinya. Beberapa tahun kemudian, pada akhir 1884, kekuatan-kekuatan besar di Eropa berkumpul di Berlin untuk sebuah konferensi. Mereka membicarakan Afrika. Mereka membagi-baginya di antara mereka sendiri seperti kue. Dan tidak ada satupun perwakilan Afrika yang diundang dalam ruangan itu. Lalu, pada 1 Juni 1885, negara bebas Kongo atau Kongo Free State secara resmi berdiri sebagai properti pribadi bagi satu orang. Nama negara tersebut mengandung kata free di dalamnya,
Tetapi tidak ada yang benar-benar bebas di negara tersebut. Selama 23 tahun, Leopold II tidak pernah sekalipun menginjakan kakinya di tanah yang ia klaim sebagai miliknya. Tapi jarak ribuan kilometer tidak menghalangi rezimnya untuk menjadi salah satu catatan sejarah penjajahan yang paling brutal dalam sejarah kolonialisme. Masalahnya adalah karet. Saat itu, Eropa sedang dilanda demam revolusi industri. Ban sepeda, ban mobil, semuanya butuh karet. Dan hutan hujan Kongo, yang luasnya 3 kali lipat dari Spanyol, merupakan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Dan hutan tersebut dipenuhi dengan pohon karet. Leopold II menjadi gatal tangannya. Ia ingin segera memeras kelimpahan karet tersebut, maka dikirimlah tentara. Pasukan yang disebut sebagai Force Publique dikirim untuk memaksa setiap penduduk memenuhi kuota karet harian. Mereka yang gagal memenuhi kuota mendapat hukuman. Tangan mereka dipotong, desa dibakar, termasuk tangan anak-anak, sebagai bukti bahwa peluru tidak terbuang sia-sia. Adam Hochschild dalam King Leopold Ghost memperkirakan jumlah korban jiwa dari rezim ini mencapai sekitar 10 juta orang. Pada tahun 1901, Kongo mengekspor 6.000 ton karet. Seluruh keuntungannya masuk ke kas pribadi Leopold dan digunakan untuk membangun gedung-gedung megah di Brussels dan di kota tepi pantai Ostende. Kekayaan alam Kongo menerangi Eropa, sementara rakyat Kongo tetap terkurung dalam kegelapan. Di tengah semua itu, para misionaris Belgia membawa sesuatu ke Kongo, sebuah bola sepak. Ketika sepak bola diperkenalkan pada rakyat Kongo, kedengarannya seperti hadiah. Karena di tengah rezim yang memotong tangan, ada misionaris membawa bola. Orang akan dengan mudah membaca itu sebagai gestur kebaikan. Satu-satunya kemanusiaan yang tersisa di tengah sistem yang tidak manusiawi. Tapi catatan sejarah tidak mendukung pembacaan yang baik hati itu. Dokumen kolonial sendiri mencatat dengan jelas mengapa sepak bola diperkenalkan di Kongo. Olahraga tersebut bukan untuk kesenangan, bukan untuk membina persaudaraan, dan tujuannya sangat pragmatis serta sangat terbuka, mendisiplinkan tenaga kerja. Rakyat Kongo diwajibkan mengikuti sesi latihan. Mereka diajarkan untuk mematuhi aturan, mengontrol refleks mendengar wasit, dan yang terpenting, menerima perintah tanpa pertanyaan. Satu frasa dari catatan kolonial pada masa itu yang menjadi terkenal justru karena kejujurannya yang tidak malu-malu. In addition to an exuberant game, football was a form of discipline. Bukan kalimat dari pengkritik kolonialisme, tetapi ini merupakan bagian dari sistem itu sendiri yang dengan bangga mendeskripsikan fungsi sesungguhnya dari olahraga yang mereka bawa. Hanya saja, ada hal yang tak pernah mereka perhitungkan. Pada Desember 1941, di kota Elizabethville yang kini bernama Lumumbashi, yang terletak di Provinsi Katanga yang kaya mineral, para pekerja tambang yang bekerja untuk Union Miniere du Haut Katanga telah mencapai puncak batas kesabaran mereka. Upah yang tidak layak, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta hak-hak dasar yang tidak pernah dipenuhi. Mereka ingin bersuara, tapi membangun serikat pekerja bagi warga pribumi dilarang keras oleh pemerintah kolonial, dan mereka pergi ke lapangan sepak bola. Bukan untuk bermain bola, melainkan untuk berdemonstrasi, karena lapangan sepak bola adalah satu-satunya ruang publik yang masih tersisa bagi mereka. Pasukan kolonial merespon dengan cara yang sudah sangat kita kenal dari sejarah. Tembakan langsung. Setidaknya ada 60 orang tewas dan seratusan lainnya luka-luka. Alat pendisiplinan itu telah berubah menjadi tempat perlawanan, dan pemerintah kolonial tidak punya cara untuk menutupnya tanpa takut pada sepak bola yang telah mereka bawa sendiri. Pada Juni 1957, 60.000 orang memadati Stade Roy Baudouin di Leopoldville, kota yang kini bernama Kinshasa. Ini adalah pertandingan bersejarah, karena untuk pertama kalinya, sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari pemain Kongo akan bertanding melawan tim profesional dari Belgia, Union Saint-Gilloise. Setelah pertandingan berlangsung, Kongo kalah dengan skor 4-2, namun 2 gol dari tim Kongo dianulir oleh wasit.
Wasit itu merupakan seorang perwira militer Belgia yang sedang bertugas sebagai wasit dalam laga ini. 60.000 pasang mata menyaksikan, dan 60.000 orang itu memiliki satu kesimpulan yang sama. Batu bata mulai melayang, kendaraan milik warga kulit putih pun dibakar, dan 40 orang terluka malam itu. 2 tahun kemudian, pada 4 Januari 1959, situasi mencapai titik yang tak bisa lagi ditahan. 20.000 orang memadati stadion yang sama. Di seberang jalan, sebuah pertemuan politik besar tiba-tiba dibatalkan secara mendadak oleh penguasa kolonial. Massa yang kecewa bergabung dengan kerumunan yang baru keluar dari stadion. Lalu ada sebuah insiden kecil, yakni konfrontasi antara warga Kongo dan seorang pengemudi bus berkulit putih, dan kejadian itu memercikkan api. Kekacauan besar itu berlangsung 3 hingga 4 hari. Catatan resmi menyebut 47 tewas dan 241 luka-luka. Akan tetapi, saksi mata di peristiwa itu menyebutkan angka yang jauh lebih besar, antara 200 hingga 300 jiwa tewas. 18 bulan kemudian, Kongo merdeka. Sejarawan yang bernama David van Rooibroek menulis tentang ini dengan satu kalimat yang sulit untuk dilupakan begitu saja. Di tahun 1830, Belgia menjadi negara merdeka setelah pertunjukan opera. Di tahun 1959, Kongo menuntut kemerdekaannya setelah pertandingan sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka, rakyat Kongo memiliki pemimpin yang mereka pilih sendiri. Patrice Emery Lumumba menjadi Perdana Menteri pertama Republik Kongo yang terpilih secara demokratis. Dalam pidatonya pada hari kemerdekaan, ia berkata bahwa hari akan datang ketika sejarah akan berbicara, tapi bukan sejarah yang diajarkan di Brussels, Paris, atau Washington. Sejarah yang ditulis oleh Afrika sendiri tentang kemuliaan dan martabat. 6 bulan kemudian, 17 Januari 1961, Patrice Lumumba dieksekusi. Disiksa dan ditembak mati oleh pasukan Katanga. Investigasi historis yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya membuktikan adanya keterlibatan langsung Badan Intelijen Belgia dan Amerika Serikat dalam proses yang mengakhiri hidupnya. Setelah Lumumba dibunuh, tubuhnya dilarutkan dalam asam sulfat oleh seorang pejabat Belgia untuk menghilangkan jejak. Pejabat itu menyimpan gigi Lumumba sebagai souvenir. Gigi itu baru dikembalikan secara resmi kepada Republik Demokratik Kongo pada tahun 2022, 61 tahun kemudian, disertai pernyataan permintaan maaf dari pemerintah Belgia. Dan sejarah menyebutnya rekonsiliasi. Disinilah kita perlu berbicara tentang sebuah gambar yang viral dari Africa Cup of Nations 2025. Seorang supporter Kongo bernama Michel Kuka Mboladinga berdiri di podium stadion selama 90 menit penuh, dengan tubuh tegak dan pandangan yang lurus ke depan, serta tangan yang terentang dalam pose yang diam, sangat diam, menirukan sosok Lumumba pada foto terkenalnya. Gambar itu menyebar ke jutaan layar dalam hitungan jam. Bukan karena estetika fotografinya, tapi karena seluruh benua Afrika dan jutaan orang di seluruh dunia yang mengenal sejarah ini tahu persis siapa yang sedang diperankan. Tindakan itu adalah sebuah dakwaan yang disampaikan dalam diam. Di era sekarang ini, Kongo telah memutus rantai kolonialisme lama, tetapi ada satu pertanyaan yang belum benar-benar terjawab. Apakah Kongo kemudian benar-benar bebas, ataukah penjajahan itu hanya berganti baju? Mari kita menuju ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Dalam perhelatan akbar tingkat dunia kala itu, Prancis keluar sebagai juara dengan 23 pemain dalam skuadnya. 18 diantaranya, atau sekitar 78%, adalah keturunan imigran Afrika. Kiper Steve Mandanda lahir di Kinshasa. Presnel Kimpembe dan Stephen Nonzizi memiliki ikatan darah dengan Kongo. Di Paris, jutaan orang merayakan, sedangkan di Kinshasa, perasaannya jauh lebih rumit dari itu. Ada kebanggaan, tidak mungkin tidak, tetapi ada sesuatu yang lebih sulit untuk diberi nama. Sebuah perasaan melihat anak-anak dari tanah leluhur mereka mengangkat trofi untuk negara lain. Dan sayangnya, ini bukan kebetulan, bukan semata-mata konsekuensi alami dari globalisasi. Pada tahun 1991, seorang akademisi Inggris bernama John Bell menerbitkan sebuah buku berjudul The Brown Drain
Foreign Student Athletes in American University. Judulnya adalah plesetan dari Brain Drain, sebuah fenomena yang sudah lebih familiar tentang perpindahan kaum intelektual dari negara berkembang ke negara maju. Bell mencetuskan istilah yang berbeda untuk dunia olahraga, Brain Drain, pengurasan bakat fisik yang tersistematis dan satu arah. Dalam sepak bola Afrika hari ini bukan sekedar teori akademis. Agen dari klub-klub Eropa secara rutin mendatangi kota-kota di Kongo, mencari remaja berusia 12 hingga 14 tahun dengan kemampuan luar biasa. Anak-anak ini dibeli dari klub lokal dengan harga yang sangat murah, yang kemudian dibawa ke Eropa, dididik di akademi kelas dunia, dan ketika bakat mereka matang, nilai jual mereka bisa melonjak hingga puluhan juta euro di bursa transfer. Dan semua itu untuk mereka nikmati sebagai penghasilan dari pajak, tiket, hak siar, dan semua kekayaan itu berputar di Eropa. Kongo yang melahirkan bakat itu seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Paul Darby dalam bukunya Africa, Football, and FIFA, Politics, Colonialism, and Resistance meminjam terminologi dari peneliti Raphael Poli untuk mendeskripsikan jaringan akademi itu. Ia menyebutnya sebagai football plantation atau perkebunan sepak bola. Akademi yang terafiliasi dengan klub Eropa di Afrika tidak didirikan untuk mengembangkan sepak bola domestik setempat. Mereka didirikan untuk mengepul bahan mentah anak-anak remaja yang berbakat, yang kemudian mengekspornya ke Eropa secepat mungkin sebelum nilai pasarnya naik terlalu tinggi. Perkebunan karet Leopold di abad 19 memanen getah dari hutan Kongo untuk dikirim ke Eropa, dan perkebunan sepak bola abad 21 memanen bakat dari jalanan Kongo untuk tujuan yang sama. Komoditasnya berbeda, logikanya sama. Liga Nasional Kongo atau Linafoot kehilangan pemain terbaiknya secara konsisten sebelum mereka benar-benar bersinar di depan penonton mereka sendiri. Tanpa bintang lokal, penonton tidak datang. Dan tanpa penonton, tidak ada sponsor. Dan tanpa sponsor, klub-klub bersejarah seperti TP Mazembe dan AS Vita Club berjuang keras hanya untuk bisa bertahan. Dan inilah yang kemudian menjadi ironi yang paling sulit diabaikan. Karena liga lokalnya kekurangan daya tarik, masyarakat Kinshasa lebih memilih membayar mahal untuk berlangganan siaran Liga Inggris atau Ligue 1 untuk menonton pemain-pemain keturunan Kongo seperti Chancel Mbemba atau Yoane Wissa yang sedang membela klub-klub elit di Eropa. Lingkaran ini sangat rapi, dan seolah inilah kewajaran yang harus diterima begitu saja. Tapi ada satu lapisan lagi yang belum kita sentuh, sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada diklaim sebagai turnamen sepak bola paling canggih secara teknologi dalam sejarah olahraga ini. Miliaran manusia menontonnya melalui layanan streaming di perangkat mereka masing-masing. Tapi tahukah Anda, ada dua mineral yang membuat semua itu bisa terjadi. Kobalt dan koltan. Kobalt adalah bahan baku utama baterai lithium-ion yang menyalakan setiap smartphone, tablet, dan laptop yang digunakan untuk memproduksi dan menyiarkan Piala Dunia. Sedangkan koltan adalah mineral esensial pembuat kapasitor yang mengatur aliran listrik di setiap perangkat elektronik modern. Tanpa kobalt dan koltan, layar yang sedang kamu gunakan sekarang ini akan mati. Menurut data World Economic Forum, Republik Demokratik Kongo menyumbang lebih dari 70% pasokan kobalt dunia dan sekaligus menguasai mayoritas cadangan koltan global. Mineral-mineral ini ditambang seringkali secara manual oleh anak-anak muda di wilayah seperti Kolwezi dan Lualaba dengan bayaran yang sangat jauh dari kata layak. Dengan risiko kesehatan yang sangat serius dan nyaris tak pernah ditanggung oleh siapapun di rantai keuntungannya. Triliunan dolar berputar di industri teknologi global masuk ke rekening perusahaan yang berkantor di Silicon Valley, Shenzhen, dan Tokyo. Sementara di tanah tempat mineral itu diambil, anak-anak muda masih bermain bola tanpa alas kaki di lapangan tanah merah yang berdebu. Kongo secara harfiah telah menerangi dunia teknologi modern, dan dunia itu membiarkan Kongo dalam kegelapan. Apa yang terjadi di Guadalajara pada 31 Maret 2026 memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada sekedar gol di menit ke-100.
Axel Tuanzebe lahir di Bunia, wilayah timur Kongo. Ketika masih kecil, keluarganya pindah ke Inggris. Di sana, ia bergabung dengan Akademi Manchester United, salah satu institusi pembinaan sepak bola paling bergengsi di dunia. Ia dipanggil ke timnas Inggris di level U19 dan U21. Jalurnya sangat jelas. Ia sedang berada dalam sistem Brown Drain itu. Dan sistem itu sedang bekerja persis seperti yang dirancang. Namun, pada awal 2024, ia menolak. Ia beralih federasi dan memilih untuk membela Republik Demokratik Kongo. Dan itu adalah kebalikan paling sempurna dari logika perkebunan sepak bola yang sudah berjalan puluhan tahun. Pada malam ketika mereka lolos di jalanan Kinshasa yang diguyur hujan dan di Goma yang akhirnya menemukan sorak-sorai, rakyat Kongo tidak sedang merayakan sebuah tiket pertandingan. Mereka tidak hadir sebagai penyuplai pemain untuk bendera negara lain. Tidak pula hadir sebagai penambang mineral untuk kemewahan teknologi orang lain. Mereka hadir sebagai diri mereka sendiri. Dan itu setelah semua yang sudah kita bicarakan bukanlah hal kecil. Tetapi satu Piala Dunia tidak mengubah arsitektur dari sistem yang sudah berjalan berabad-abad. Football plantation masih beroperasi. Brown drain masih berjalan dan kobalt masih ditambang, distribusinya masih tidak adil. Penjajahan tidak selalu datang dengan seragam militer. Kadang, ia datang dengan kontrak transfer, dengan logo klub elit di pintu akademi, dengan harga langganan streaming yang kamu bayar tiap bulan untuk menonton orang-orang Kongo berlari di bawah bendera Eropa. Dan kita semua, termasuk saya, termasuk kamu yang menonton ini, adalah bagian dari ekosistem yang membuat semua itu bisa berjalan. Pertanyaannya bukan apakah kita mengetahuinya. Pertanyaannya adalah setelah tahu, apa?